لله الذي أنعم بمحمد أفضل الإنسان وأنعم بالقرآن وأنعم بالإسلام خير الأديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزة والبيان. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى آخر الزمان. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن التقوى وصية الله وعلامة المؤمنين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, usaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah usaha yang akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang paling besar selain taat kepada Allah. Begitu juga tidak ada kerugian yang paling besar selain bermaksiat kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, momen hari ini adalah bertepatan 12 Rabiul Awal, di mana ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, al-hadi ila jami'il alam rahmatan lil alamin, yaitu yang oleh Allah dijadikan sebagai petunjuk rahmat seluruh alam ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW merupakan suatu kenikmatan yang sangat dan sangat besar, merupakan fadl Allah dan rahmat dari Allah, melebihi segala apa yang kita miliki, yang kita kumpulkan setiap hari. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad bahwa dengan fadl Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu semuanya falyafrahu, maka bergembira, berekspresi gembira sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang harus bergembira sungguh-sungguh. Karena apa?
baginda Nabi Muhammad SAW merupakan suatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebagai petunjuk kita dari dunia ini menuju ke negeri yang abadi dengan selamat. Segala apa yang kita kumpulkan di dunia ini, yang kita miliki, harta benda, pangkat dan kedudukan, semuanya akan berbuah celaka, berkaitan celaka kalau semua itu tidak didasari dengan ketaatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam hati kita harus benar-benar merasa gembira karena Allah telah memberikan suatu jalan hambanya yang akan menjadikan panutan kita sekalian untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa harus kita tanam dalam hati kita? Karena kita ini adalah penduduk akhirat. Kita menyadari bahwa kehidupan dunia ini tidak lama. Mengapa tidak lama? Karena kita memang bukan penduduk dunia. Kita itu penduduk akhirat yang masih ada di dunia. Semuanya ini akan menuju ke sana. Kita ini dalam perjalanan menuju akhirat, dan itu bisa selamat jika semuanya kita ikuti apa yang jadi petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah SWT berikan suatu maklumat bahwa Rasulullah inilah sebagai panutan kami semuanya manusia untuk menuju kepada ridhoku, menuju keselamatan yang dalam ridhoku, yang oleh Allah dengan memberikan kenikmatan yang luas surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri Taurat. Ini merupakan satu maklumat oleh Allah, sudah dipasangkan pada diri Rasulullah Taurat, dan itu adalah sebagai jurun atau jalan keselamatan. Maka ikuti fi qaulihi wa ahwalihi wa af'alihi, dalam tindakan, sholat, dan apa yang jadi ucapannya. Karena hanya itu pakem yang telah diberikan oleh Allah agar kita di dunia ini selamat, di dunia ini kita bahagia, selamat ke akhirat. Hanya satu jalannya, jika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, jika kita mengikuti ajaran Al-Quran, jika kita yakin kepada Nabi Muhammad, jika kita yakin kepada Al-Quran, dan kita sekalian mantap dalam menjalankan Islam ini. Itu hanya satu konsep itu. Makanya agama yang menurut Allah itu benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahkan Allah mempertegas dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sama sekali tidak akan diterima. Maka mereka di akhirat akan menjadi orang-orang yang oleh karena itu, marilah dengan momen 12 Rabiul Awal ini kita seraya berdosa dan memohon kepada Allah. Jadi hamba-hamba yang senantiasa yakin kepada junjungan kita, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Al-Quran, dan yakin kita kepada Islam. Kemudian siapakah orang-orang yang ikutnya dalam dunia ini, yang
prakteknya dalam dunia ini mengikuti, mencontoh Rasulullah. Sebagaimana ayat selanjutnya, liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang hidupnya adalah semata-mata mencari ridho Allah. Bagaimana prakteknya? Ridho Allah bertempat pada penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Semakin sungguh-sungguh kita menghamba kepada Allah, sadar bahwa kita ini seorang hamba yang harus menyembah kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa Allah itu pencipta, kita yang dicipta. Itulah nanti ada ridho Allah. Kemudian yang kedua, orang yang yakin akan akhirat. Wal yaumal akhir, yakin akhirat. Orang-orang yang yakin dengan akhirat inilah, yakin dengan kehidupan yang akan terjadi di akhirat inilah, kehidupan yang selama-lamanya, yang sebelumnya akan melalui proses dan proses. Orang-orang seperti inilah yang dalam praktek hidupnya akan senantiasa berhati-hati dalam segala hal. Ibadahnya berhati-hati, dijaga, ditata sedemikian baiknya, dan kemudian hati juga terkontrol. Dan dalam praktek hidup ini, dalam berucap, dalam bertindak, dalam berpikir, semuanya orientasinya adalah akhirat. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita dapatkan, semuanya akan ada hitungannya sendiri sini di akhirat kelak. Jadikan beratnya timbangan amal baik kita, atau menjadikan beratnya timbangan amal buruk kita. Menjadikan kita menjadi masuk surga ridho Allah atau neraka. Negara kita saat ini dalam keadaan boleh dikatakan rusuh. Kita kalau tarik ke belakang, rusuhnya yang berbentuk demo para mahasiswa, demo rakyat kepada wakil-wakil kinerja dewan. Apa ini yang terjadi? Akar permasalahannya adalah mereka belum atau tidak meyakini dengan adanya akhirat, hanya di lisan saja. Saya yakin mereka akan senantiasa berhati-hati. Tidak akan sedikit sepeser pun uang masuk ke perut ini yang di situ haram. Terus berusaha sepeser pun yang masuk dalam perut ini harus halal. Tapi karena tidak ada rasa seperti ini, keyakinan akan adanya hisab, keyakinan akan adanya proses yang tidak ada, maka mereka berbalik jadi orang yang bukan cinta akhirat tapi cinta dunia. Dan kalau sudah cinta dunia, hubung dunia, akan kena penyakit seterusnya, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Nanti saya bisa begini, telah begini, mau begini, telah begini, mau begini, padahal belum begini. Banyak yang sudah terharu mati duluan. Kemudian kedua, serakah, terlalu ambisi untuk mementingkan kepentingan sendiri. Dan oleh karena itu, momen terjadinya huru hara yang berturut-turut mulai tanggal 1, tanggal 25 sampai mungkin berakhir saat ini atau bahkan sampai 17 nanti, itu karena banyak yang tidak pasnya para pimpinan-pimpinan kita. Tidak ada sadarnya pimpinan-pimpinan kita. Mereka tidak mendengar. Mereka mendengar tapi pura-pura tidak mendengar. Mereka tahu tapi mereka pura-pura tidak tahu. Mereka bisa bicara tapi pura-pura tidak bisa bicara. Dan kalau sudah seperti itu, dasar bagaimana? Harus ada undang-undang, harus ada paksaan. Seorang anak di saat disuruh makan tidak mau, ini nak kamu makan biar tidak kenyang, ini nak minum kamu biar tidak. Namanya anak tidak mau, yang kita paksa bagaimana caranya. Pimpinan-pimpinan kita tidak ada kesadaran seperti itu. Diberikan undang-undang secara undang-undang saja, maka kita paksa dengan undang
mengundang produk-produk yang baru kita terbitkan. Tidak mau dengan produk lanjutnya kita rakyat yang akan mengadili. Seperti itu harus kita paksa, karena memang mereka adalah wakil-wakil kita sekali, dan itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar kita. Itulah hadirin, oleh karena itu mari kita sekalian dalam hidup yang sifatnya sekali dan sementara ini, kita usahakan hidup ini selaras dengan apa yang telah digariskan oleh agama. Ada seorang ulama dari Banyuwangi, pendiri pondok pesantren Lokaku. Beliau adalah Al-Mafrullah Kiai Haji Mukhtar Syah Abdul Ghafur. Berikan satu tafsir. Manusia itu dengan agama memang harus pas, harus klop. Karena konsep hidup manusia itu bahagia selama dunia akhirat harus dengan kerangka, dengan ciptaan agama. Kalau pas enak, beliau mencontohkan pasnya manusia dengan agama itu tak ubahnya bagaikan cocoknya pasnya antara baut dan mur. Kalau bautnya itu 9, murnya juga harus 9. Kalau bautnya 7, murnya ya harus 7. Tidak bisa baut 9 kemudian murnya 10, akan melonjak, tidak bisa mengikat. Apalagi murnya 9, bautnya 9, murnya 8 atau 7, jelas tidak bisa. Kalau itu dipaksakan maka terjadi kerusakan di belakang. Begitu juga kita sendiri, kalau tidak pas dengan aturan agama, hidup pasti tidak akan enak, tidak ada ketenangan. Mereka pimpinan kita yang selama ini memang belum pas dengan aturan agama, kalau kita paksakan, ya nanti endingnya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini jadi pelajaran kita sekalian bagi bangsa Indonesia, utamanya pimpinan-pimpinan kita, dengan momen adanya HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80, dan dibarengi dengan berbagai macam unjuk rasa, momentum yang mengingatkan kita. Mudah-mudahan kita sekalian hidup ini bisa kembali ke aturan yang pas, aturan-aturan yang memang itu sesuai dengan Al-Quran, yaitu mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah banyak dicontohkan buat para nabi, buat para sahabat, disambung oleh para tabi'in dan para ulama sampai pada ketika kita tinggal kita sedang menjalankannya. Jangan menjadi orang seperti yang dalam Al-Quran, summun bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka adalah orang-orang yang mendengar tapi pura-pura tidak mendengar. Mereka pura-pura bisu, bisa bicara tapi pura-pura bisu. Mereka pura-pura bisa melihat tapi pura-pura tidak bisa melihat atau buta. Dan akhirnya apa? Fahum la yarjun. Mereka tidak bisa kembali ke akhirat dengan selamat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah bisa melihat semuanya, hati kita, mata kita, telinga kita, dan mulut kita dengan mulut perkataan yang benar, mendengar yang benar, dan kita jalani sesuai dengan apa yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan khutbah yang mungkin agak terlalu lama ini memberikan suatu tambahan ilmu tadzkirah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah, khususnya bangsa Indonesia, khususnya ke depan oleh Allah senantiasa ditolong, ditunjukkan di jalan yang benar, karena di jalan yang benar itulah di jalan takwa bangsa hamba akan mendapatkan suatu kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah
الحمد لله الذي هدانا إلى دين الحق صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني الكرام اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويغفر الذنوب الحاضرة يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع بلاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولكلمتك إلى يوم الدين خلصنا من ألم الفقر والضر واقسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن سوء أنفس الأمراض باسم اللهم يسر الانتظار في جمع الأمور الدينية الدنيوية وأحسن مرودنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عظيما يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله